Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Adi Irawan SMH. Saya peserta PKDP PTP UIN Araniri 2026. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang. Baik, berikutnya ini saya akan menjelaskan tentang materi ya tentang hukum administrasi negara beserta tujuan pembelajarannya. Baik, tujuan pembelajaran di sini ialah memahami konsep dan pengertian hukum administrasi negara, kemudian menganalisis sumber-sumber hukum administrasi negara, kemudian memahami asas-asas hukum pemerintah yang baik, kemudian menjelaskan kewenangan dan administrasi negara. Selanjutnya menganalisis penerapan hukum administrasi negara dalam praktek pembelajarannya. Di sini pengertian HAN adalah hukum administrasi negara adalah cabang daripada hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Kemudian mengatur pelaksanaan fungsi pemerintahan dan administrasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya sejarah perkembangan HAN. Perkembangan HAN ya, hukum administrasi negara berkembang dari hukum tata negara yang dipengaruhi sistem hukum Eropa kontinental, di mana di Indonesia berkembang sejak masa kolonial. Pada masa kolonial dalam hal ini di masa Hindia Belanda. Kemudian saat ini menjadi instrumen yang sangat penting atau good governance, di mana good governance ini adalah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian fungsi daripada hukum administrasi negara adalah memberikan dasar hukum bagi tindakan pemerintah, kemudian melindungi hak-hak masyarakat, serta mengawasi penggunaan kewenangan pemerintah, sehingga terjadi atau menciptakan kepastian dan ketertiban hukum di masyarakat maupun di pemerintahan. Selanjutnya, tujuan hukum administrasi negara adalah mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien, kemudian menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya sumber hukum administrasi negara adalah yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian ada undang-undang dan peraturan pelaksana, ya, kemudian ada jurisprudensi pengadilan. Jurisprudensi adalah keputusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ya. Kemudian doktrin dari para ahli hukum. Dan selanjutnya adalah kebiasaan ketatanegaraan. Kemudian ada azas legalitas, di mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, tidak ada kewenangan tanpa dasar peraturan. Artinya, setiap kewenangan dari pemerintah harus ada dasar peraturannya. Selanjutnya, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Tanpa ada kepastian hukum, maka hukum tidak berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, azas hukum pemerintah yang baik. Di sini dijelaskan ada azas kepastian hukum, ya. Kemudian azas kemanfaatan, selanjutnya ada azas ketidakberpihakan, kemudian azas keterbukaan dan azas akuntabilitas. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang wewenang administrasi negara, di mana ada atribusi. Di sini dijelaskan atribusi adalah pemberian wewenang langsung oleh undang-undang. Artinya undang-undang
memberikan langsung wewenang untuk menjalankan suatu kebijakan. Kemudian ada delegasi di sini artinya pelimpahan wewenang kepada orang lain ya. Selanjutnya ada mandat. Mandat yaitu pelaksanaan wewenang atas nama pemberi mandat. Mandat atau kuasa ya. Selanjutnya instrumen pemerintahan. Di sini ada 4 instrumen pemerintahan. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Yang seperti kita ketahui peraturan perundang-undangan di Indonesia itu yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada keputusan tata usaha negara, selanjutnya ada perizinan dan kebijakan administrasi. Selanjutnya ada pelayanan publik, di mana yang pertama ada penyedia layanan kepada masyarakat, kemudian pelayanan administrasi kependudukan. Ya, administrasi kependudukan di sini seperti di catatan sipil, ya, misalnya membuat KTP, KK, akte kelahiran, surat pindah dan sebagainya. Kemudian ada pelayanan perizinan usaha. Pelayanan perizinan usaha ini banyak ya. Perizinan usaha seperti yang kita ketahui, ada izin usaha perdagangan, ada izin tempat usaha, ada izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Kemudian pelayanan pendidikan dan kesehatan. Di sini pelayanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan itu sekolah ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah tingkat atas. Kemudian kesehatan ada di tingkat kecamatan ya, seperti Puskesmas. Kemudian di tingkat kabupaten kota itu ada rumah sakit umum ya, rumah sakit umum daerah. Selanjutnya peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha di sini menyelesaikan sengketa administrasi, melindungi hak warga negara dan menguji putusan pejabat administrasi. Nah, jadi ada 3 ya tugas-tugas dari peradilan tata usaha. Menyelesaikan sengketa administrasi, melindungi hak warga negara, kemudian menguji keputusan pejabat administrasi. Selanjutnya yang ke-14 ada contoh penerapan hukum administrasi negara, di mana yang pertama ada penerbitan KTP elektronik, yang kedua pemberian izin usaha, yang ketiga ada pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian ada penyelesaian sengketa administrasi. Oke, yang terakhir pada kesimpulannya, ya, HAN merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, dan serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Oke, jadi itu dia kesimpulannya. Maka dengan demikian berakhirlah apa ya presentasi saya tentang hukum administrasi negara dan fungsinya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.